Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang resume ITC on Mathematics Education. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Galuh Suprapto Magdoni, Celia Fadil Oktaviani, dan Siti Muftihatunisa. Kami akan membahas bab 7 yang berjudul Scripting Collaboration for Competence-Based Mathematical Learning, a Case Study on Argumentation, atau dalam bahasa Indonesia, kolaborasi scripting untuk pembelajaran matematika berbasis kompetensi, studi kasus argumentasi. Yang pertama adalah ringkasan. 7.1 Pendahuluan. Seperti yang ditunjukkan oleh hasil PISA, tantangan kritis bagi siswa berusia 15 tahun adalah mengungkapkan argumen dan kesimpulannya dalam bentuk tertulis. Maka, perlu adanya pergeseran dan hanya sekedar menyelesaikan masalah menjadi penjelasan, lisan, atau tertulis. Artikel membahas inti dari metodologi desain. Digital Interactive Storytelling in Mathematics atau DISTM untuk pembelajaran matematika berbasis kompetensi di lingkungan e-learning. Pendekatan teoritis yang mendasari dibingkai dalam pandangan pembelajaran sosio-konstruktivis, di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri dan secara aktif terlibat dalam interaksi sosial. DISTM terdiri dari skrip kolaborasi yang bertujuan untuk mengatur dan menyusun peran dan interaksi dalam pengaturan kolaboratif, metodologi yang dideskripsikan diimplementasikan dalam kerangka storytelling. 7.2 Kerangka teoritis. Artikel ini dalam pembelajaran matematika menggunakan jaringan teori, pendekatan diskursif, skrip kolaborasi yang didukung komputer, terutama yang berkaitan dengan kompetensi argumentatif. Dalam kerangka pendekatan diskursif, untuk pembelajaran matematika, kualitas skrip sangat terkait dengan kualitas pemikiran dan argumentasi. Kolaborasi tidak akan berhasil tanpa adanya struktur yang baik. Terdapat dua level dalam skrip, satu makro dan yang lainnya mikro. Yang pertama, membahas bagaimana mengelompokkan dan menetapkan peran, sedangkan yang terakhir mendefinisikan urutan kejadian yang sesuai dan tugas-tugas khusus yang harus dilakukan untuk efektivitas kerjasama. Tujuan dalam skrip pendidikan adalah bahwa mereka akan diinteriorisasi sepanjang waktu melakukan praktik sosial, agar siswa menjadi pembelajar yang lebih mandiri. Weinberger dan kawan-kawan pada tahun 2007 membedakan tiga jenis komponen ke dalam skrip kolaborasi berbasis komputer pada argumentasi, yaitu epistemik, argumentatif, dan sosial. Komponen epistemik bertujuan untuk menyusun kegiatan kolaboratif dengan fokus pada konten diskusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan tugas. Komponen argumentatif bertujuan untuk mendukung konstruksi argumen yang dapat diterima berkenaan dengan sistem formal tetap. Komponen sosial menentukan interaksi di antara siswa untuk mempromosikan konstruksi pengetahuan. Metodologi DISTM. Metodologi yang didefinisikan dalam Distant Interactive Storytelling atau DIST berorientasi pada kompetensi, dibingkai dalam lingkungan e-learning. DIST memanfaatkan cerita digital yang menjadi interaktif karena menggunakan aplikasi yang memungkinkan siswa untuk memanipulasi objek seperti grafik, multimedia, dan lain-lain. Ketika DIST menyangkut kompetensi matematika, itu akan disebut DISTM. DIST diatur sebagai kumpulan frame. Setiap frame adalah urutan skrip dan setiap skrip terdiri dari satu tugas atau lebih, di mana tugas adalah kegiatan pembelajaran. Frame pertama disebut pendahuluan dan semua frame lainnya diberi label sebagai frame of level. Tugas dapat bersifat individu atau kolaboratif atau campuran. Selanjutnya, desain DIST mengenal argumentasi. DIST bertujuan untuk membekali siswa dengan metodologi konstruksi dan komunikasi argumen dalam matematika. Setiap skrip dalam DISTM didasarkan pada gagasan mentransfer file peran mediasi guru kepada siswa dan perangkat. Dengan demikian, maka akan ada berbagai jenis interaksi, baik dengan perangkat dan teman sebaya. Komponen argumentatif dari DISTM bertujuan agar siswa dapat menjelaskan argumentasinya kepada teman-temannya dan kemudian mengubahnya menjadi register literasi.
Implementasi dari DISPA mencakup pengenalan frame yang terdiri dari satu script dan frame tingkat 1 yang terdiri dari 3 script yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Hal ini telah diimplementasikan di Moodle. Di antara alat-alatnya yang telah digunakan yaitu obrolan, forum jawaban dan pertanyaan, wiki, modul pelajaran, modul tugas, dan telah diintegrasikan halaman Moodle dengan script komik yang direlasikan dengan Tumblr dengan objek manipulatif interaktif baru yang direalisasikan oleh GeoGebra. Selanjutnya, inovasi teknologi. 3 sumber baru yang terdiri dari aplikasi interaktif yang dibuat oleh GeoGebra telah ditentukan tutorial, pertanyaan grafis interaktif, dan pertanyaan semi terbuka interaktif. Setelah dibuat, mereka telah dimuat ke komunitas untuk pengguna GeoGebra yang dapat diakses melalui link www.geogebra.org/materials dan telah dibuat terlihat oleh alamat URL dan kode HTML telah dimasukkan dalam halaman pertanyaan, jawaban singkat, dan pelajaran model. Pada bab berikutnya, kami akan merinci setiap sumber. Tutorial memungkinkan siswa untuk berinteraksi dalam objek yang dirancang untuk memenuhi konfigurasi objek sebagai jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan grafis interaktif atau disingkat IGG berbeda dari tutorial karena kode yang diberikan tidak hanya berhubungan dengan dua pilihan. Mengingat dalam banyak kasus, berbagai keputusan dan konfigurasi objek grafis dapat dilakukan dengan benar. IGG memungkinkan berbagai parameter, sehingga setiap konfigurasi bisa benar, semi benar, dan salah. Pertanyaan semi terbuka interaktif atau ISI memungkinkan untuk membuat jawaban atas pertanyaan yang diberikan dengan mengumpulkan beberapa blok kata yang tersedia dengan cara menyeret. Jawaban yang diharapkan harus menjadikan sebagai kalimat utama yang terkait dengan kalimat sekunder yang menyangkut argumen untuk mendukung apa yang dinyatakan dalam kalimat utama. Pengenalan frame. Pengenalan Pinggai bertujuan untuk mengarahkan siswa dalam mendongeng dan lingkungan digital. Ini terdiri dari satu naskah yang memperkenalkan siswa dalam cerita program penemuan. Sebagai contoh, gambar 7.1 melengkapi program penemuan, yang mana selama mendongeng, mahasiswa akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan tentang statistika dan grafik statistik yang dibutuhkan untuk pembelajaran melengkapi pekerjaan. Dengan demikian, konten matematika yang dipertaruhkan menyangkut representasi dan pengelolaan grafik statistik deskriptif yang merupakan isi dari tutorial. Selanjutnya, 7.4.3 Bingkai level 1. Berikut ini kita masuk ke detail skrip bab 1. Dalam Bingkai level 1, desain ditunjukkan pada gambar 7.2. Pada awal tugas 1, setiap siswa diharapkan untuk memilih peran yang akan dimainkan dalam kelompoknya dengan mengasosiasikan dengan rekan kerja. Pada gambar 7.2 desain naskah bab 1, pada awal tugas 1, setiap siswa diharapkan untuk memilih peran yang akan dimainkan dalam kelompoknya dengan menegosiasikannya dengan rekan kerja. Peran yang diramalkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapten, pemimpin kelompok yang menangani semua teman dalam diskusi dan proses pengambilan keputusan atau literasi sosial. Yang kedua, petugas ilmiah yang bertugas mengumpulkan dan meringkas semua pasangan jawaban tentang pertanyaan matematika yang harus diselesaikan selama misi literasi matematika. Yang ketiga, petugas teknologi yang mendukung teman-teman yang mengalami kesulitan dalam menggunakan platform literasi digital. Yang keempat, petugas komunikasi yang melaporkan dan meringkas percakapan pasangan ketika komunikasi atau jawaban bersama diperlukan literasi komunikasi. Kemudian kelompok diminta untuk bekerja dengan ISQ, di mana manipulasi yang sesuai dari objek grafis memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tugas 2 bagian 1 menurut kode sesuai dengan objek akhir konfigurasi yang dipilih oleh siswa.
Hasil yang dipersonalisasi pertanyaan efektif disampaikan tugas 2 bagian 2. Selanjutnya, tugas 3 mengharuskan siswa untuk menjawab pertanyaan terbuka individu yang bertujuan untuk beralih dari pengalaman sebelumnya ke kasus umum. Ini harus memunculkan penjelasan argumen untuk membenarkan jawaban yang diberikan. Setiap siswa harus memposting jawabannya di forum tanya jawab untuk menghindari argumen pengaruh teman sebaya dan untuk memaksa partisipasi. Ketika semua siswa memposting jawaban mereka, untuk menjelaskan jawaban bersama tugas 4, diskusi dimulai forum yang sama. Penggunaan forum menjamin bahwa setiap orang menyelesaikan tugas sebelumnya. Jika tidak, mereka tidak dapat mengakses rekan jawaban. Setelah jawaban disepakati, siswa menyampaikan dengan model teks dalam pengaturan kolaboratif sehingga setiap anggota bertanggung jawab untuk menyampaikan jawaban bersama tugas 5. Kemudian tugas 6, siswa secara individu mengubahnya menjadi teks yang lebih melek huruf, menyusun blok kata yang sesuai. Blok kata telah dibangun untuk menyoroti struktur kausal kalimat, yaitu konjungsi kausal. Merupakan blok tunggal memungkinkan untuk menghubungkan dua kalimat utama dan bersyarat yang dibangun oleh lebih banyak blok lain. IEQ mengakui kebenaran konstruksi itu sendiri-sendiri berdasarkan urutan kalimatnya. Tugas 7 mengharuskan siswa untuk memposting jawaban yang dibangun di forum tanya jawab bersama dengan penjelasan alasan dan mendiskusikan semua jawaban di UTAS. Jika dia berhasil dalam tugas sebelumnya, maka dia diakui atau dia memiliki gelar champion dan dia diminta untuk membantu teman-teman sekelasnya. Forum umum lebih lanjut diaktifkan di mana semua champion pada akhirnya juga seorang guru yang bisa menjadi penting ketika tidak ada champion tersedia untuk siapa saja yang beresiko. Tugas 8. Di akhir kegiatan, siswa diminta untuk mengedit buku catatan sosial, tugas 9, dan buku catatan individual sebagai tugas 10. Itu yang pertama disusun menggunakan wiki kolaboratif model yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyimpan semua informasi kognitif yang berguna untuk misi. Yang kedua, mengacu pada refleksi metakognitif siswa pada aktivitas tentang kesulitan yang dihadapi dan bagaimana dia mengatasinya. Selanjutnya, 7.5 studi kasus. 7.5.1 masalah matematika. Masalah matematika dari studi kasus tersebut menyangkut invariansi sudut bidang lingkaran terhadap panjang jari-jari lingkaran. Tugas-tugas skrip bertujuan untuk menempatkan siswa perhatian pada hubungan antara ukuran sudut dan jari-jari lingkaran. Dalam tugas 2, sebuah lingkaran dengan jari-jari satuan disajikan, di mana bidang lingkaran yang sesuai dengan sudut 72 derajat mewakili persentase batu merah di planet baru 20%. Dan siswa harus memperbesar grafik dengan memanipulasi jari-jari dan atau ukuran sudut melalui IGQ, persentasenya tidak berubah. Setelah memanipulasi grafik lingkaran, seorang ilmuwan dari kelompok lain muncul mengajukan pertanyaan kepada siswa. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana Anda memilih sudut? Dalam kasus konfigurasi semi salah atau salah, saya ingin mengambil radius X dan membiarkan sudut pada 70 derajat. Apakah ada yang berubah? Dalam kasus konfigurasi yang benar, dengan jari-jari berbeda dari X, siswa menghadapi pertanyaan yang sama beberapa kali untuk menggeneralisasi pengalaman dan hasil yang dicapai. Bagaimana ukuran sudut bidang berwarna mengubah jari-jari? Jelaskan jawabanmu. Pertama secara individual atau tugas 3, kemudian secara kolaboratif tugas 5, dan akhirnya melalui IEQ tugas 6.
7.5.2 Metodologi. Pengenalan frame dalam bab 1 dari DISTEM telah diuji dalam uji coba yang melibatkan 11 siswa kelas 10 dari Sekolah Menengah Tata Bahasa Virgilio di Italia Selatan. Siswa dibagi secara acak menjadi 4 kelompok. 3 kelompok terdiri dari 3 anggota dan 1 kelompok terdiri dari 2 anggota. Dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, salah satu siswa memainkan 2 peran, tugas 1, sedangkan dalam kelompok yang terdiri dari 2 anggota, setiap siswa memainkan 2 peran. Setiap siswa bekerja dengan PC-nya selama 20 jam. Masuk ke platform dengan nama pengguna seperti S1, S2, dan lain sebagainya. Dan kata sandi dan dikomunikasikan dalam grup hanya melalui alat platform. (7.5.3) Alat analisis. DISTEM bertujuan untuk mendukung produksi argumen verbal tertulis oleh siswa. Beberapa model teoritis analisis argumen tidak mengacu bahasa, tetapi diasumsikan bahwa argumen tertulis pertama, teks tertulis, dan produksi teks yang benar terkait erat dengan penjelasan yang dapat diterima. Inilah mengapa kami memilih untuk menggunakan pendekatan linguistik untuk menganalisis data, menggunakan alat seperti kohesi tekstual yang menganggap teks sebagai entitas tunggal daripada kumpulan kata-kata dan kalimat tidak teratur. Koherensi mengidentifikasi hubungan antara berbagai kalimat dan dengan demikian memungkinkan untuk memberi mereka kesinambungan pengertian yang tergantung pada siapa yang menulis dan siapa yang menafsirkan teks, mulai dari ensiklopedisnya. Pengulangan dan konjungsi leksikal atau gramatikal adalah penanda yang dapat digunakan untuk mewujudkan kohesi. Ini adalah bentuk kohesi yang sangat kuat dan sering digunakan untuk menekankan atau memperkuat konsep. Konjungsi adalah penanda kohesi yang menghubungkan dua bagian ucapan. Analisis dan diskusi hasil. Hanya sedikit siswa pada tugas 3 yang mampu melakukan dengan argumen yang sebagian eksplisit, beberapa lainnya tidak dapat memberikan argumen apapun, dan tidak ada yang mampu menulis teks argumentatif. Kutipan dalam kelompok 1 melihatkan semua siswa dalam kelompok ini berhasil dalam IGQ, tugas 2 bagian 1. Level 2, beberapa tautan juga dijelaskan dengan tepat, tetapi ada beberapa bagian yang tidak terkait. Biasanya, salah satu hubungan disorot dengan baik, sementara yang lainnya dalam bayangan. Tugas 3 dan 7 mengharuskan siswa menjawab pertanyaan yang sama sebelum dan sesudah tugas sosial dan ISQ. Pada diskusi sebelum tugas 5, siswa memilih untuk menyampaikan jawaban yang diberikan oleh S2. Mereka berkata, pokoknya semua jawaban adalah sama. Komponen argumentatif mengungkapkan fakta bahwa argumen diharapkan dan membawa siswa untuk berpikir. Setelah serangkaian prosedur yang dibenarkan oleh suatu argumen, diperboleh teori yang sama, yaitu sudah tidak bervariasi karena berbanding lurus dengan luas lingkaran. Kesimpulan dari artikel ini yaitu, dalam makalah ini telah memperkenalkan metodologi umum untuk mendukung pembelajaran berbasis kompetensi. Metode ini, Digital Interactive Storytelling in Mathematics, merupakan adaptasi dari metode Digital Interactive Storytelling yang dibuat khusus untuk mendukung pembelajaran matematika dalam lingkungan e-learning. Kegiatan spesifik yang dibahas difokuskan pada pengembangan kompetensi argumentatif, menggunakan metodologi Digital Interactive Storytelling in Mathematics dalam platform Moodle. Implementasinya melibatkan penggunaan skrip kolaborasi yang didukung komputer yang bertujuan untuk mendorong pergeseran siswa dari menyelidiki dan bernalar untuk mengkomunikasikan secara verbal apa yang ditemukan, dengan membangun kalimat dengan bukti argumen dalam gaya khas komunikasi ilmiah. Implementasinya memanfaatkan fitur Moodle dan mendukung kolaborasi antar rekan serta pekerjaan individu. Hasil di atas mendorong penyelidikan lebih lanjut tentang desain dan efektivitas Digital Interactive Storytelling
in Mathematics untuk mempromosikan kemampuan mengubah penalaran dalam menyusun argumen yang diungkapkan oleh teks kohesif. Hasil analisis yaitu tentang keterkaitan hasil yang dikemukakan pada artikel yang dikaji dengan inovasi pembelajaran matematika dan pengembangan kemampuan berpikir matematis siswa. Pada artikel Scripting Collaboration for Competence-Based Mathematical Learning, a case study on argumentation, telah memuat inovasi pembelajaran, yaitu berupa Digital Interactive Storytelling in Mathematics, yang merupakan adaptasi dari metode Digital Interactive Storytelling, yang dibuat khusus untuk mendukung pembelajaran matematika dalam lingkungan e-learning. Digital Interactive Storytelling in Mathematics bertujuan untuk membekali siswa dengan metodologi konstruksi dan komunikasi argumen dalam matematika. Komponen argumentatif dari Digital Interactive Storytelling in Mathematics bertujuan agar siswa dapat menjelaskan argumentasinya kepada teman-temannya dan kemudian mengubahnya menjadi register literasi. Implementasinya melibatkan penggunaan skrip kolaborasi yang didukung komputer yang bertujuan untuk mendorong pergeseran siswa dari menyelidiki dan bernalar untuk mengkomunikasikan secara verbal apa yang ditemukan, dengan membangun kalimat dengan bukti argumen dalam gaya khas komunikasi ilmiah. Pada artikel Digital Interactive Storytelling in Mathematics telah diimplementasikan pada model dan telah diintegrasikan skrip komik yang direalisasikan oleh Tondu dengan objek manipulatif interaksi baru yang direalisasikan oleh GeoGebra. Digital Interactive Storytelling memanfaatkan cerita digital yang menjadi interaktif karena penggunaan aplikasi yang memungkinkan siswa untuk memanipulasi objek. Digital Interactive Storytelling in Mathematics diatur sebagai kumpulan frame. Setiap frame adalah urutan skrip, dan setiap skrip terdiri dari satu atau lebih tugas. Dalam frame ini, di satu sisi siswa dapat memanipulasi objek interaktif untuk merumuskan dan menguji hipotesis, dan di sisi lain diharapkan dapat berdebat dengan dirinya sendiri dan dengan teman sebayanya. Pada artikel dijelaskan tahapannya, yaitu pada tugas 1, setiap siswa diharapkan untuk memilih peran yang akan dimainkan dalam kelompoknya. Peran yang diramalkan adalah kapten, petugas ilmiah, petugas teknologi, dan petugas komunikasi. Kemudian, kelompok diminta untuk bekerja dengan ISG atau dengan pertanyaan semi terbuka interaktif, di mana memanipulasi yang sesuai dari objek grafis memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, dan merupakan bagian dari tugas 2 bagian 1. Hasil yang dipersonalisasi pernyataan efektif disampaikan, yang merupakan tugas 2 pada bagian 2. Nah, tugas 3 mengharuskan siswa untuk menjawab pertanyaan terbuka individu. Lalu, ketika semua siswa memposting jawaban mereka untuk menjelaskan jawaban bersama, pada tugas 4, diskusi dimulai di forum yang sama. Setelah jawaban disepakati, siswa menyampaikan dengan model task. Lalu, kemudian pada tugas 6, siswa secara individu mengubahnya menjadi teks yang lebih melek huruf, lebih literasi, dan menyusun blok kata yang sesuai. Pada tugas 7, mengharuskan siswa untuk memposting jawaban yang dibangun di forum tanya-jawab bersama, dengan penjelasan alasannya, dan mendiskusikan semua jawaban di utas. Forum umum lebih lanjut diaktifkan, di mana semua champion tersedia untuk siapa saja yang mau mengambil resiko. Atau tugas 8. Di akhir kegiatan, siswa diminta untuk mengedit buku catatan sosial pada tugas 9 dan buku catatan individu, yaitu tugas 10. Pada artikel ini juga dijelaskan bagaimana kaitan dari Digital Interactive Storytelling in Mathematics dengan kemampuan berpikir kritis siswa. Pada Digital Interactive Storytelling in Mathematics, siswa dituntut untuk dapat mengemukakan argumennya baik secara lisan maupun tulisan.
Komponen sosial dari Digital Interactive Storytelling in Mathematics telah dirancang untuk mempromosikan interaksi di antara teman sebaya. Misalnya, untuk menyepakati jawaban dan pernyataan yang sama, untuk meminta dan memberi bantuan kepada teman sebaya yang bermasalah, dan sebagainya. Maka, pada hal ini siswa dituntut untuk dapat berpikir kritis, baik pada saat mencerna dan menjawab pertanyaan yang ada, maupun dari menelaah argumen yang diberikan oleh temannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Robin bahwa digital storytelling menumbuhkan pemikiran tinggi tingkat tinggi siswa, seperti pemecahan masalah dan berpikir kritis. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Artikel yang kami kaji, Scripting Collaboration for Competence-Based Mathematical Learning, a Case Study on Argument, dan beberapa referensi pendukungnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf bila masih ada kekeliruan dalam penyampaian. Jangan lupa untuk like, dan bila ada pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.